Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi wa fikum fid dharain amin. Masih pur. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Man iku sapa? Hum ya man iku al-mu'allafatu wong kang den lut-lut, orang yang dilus-lus. Apa qulubuhum atine al-mu'allaf. Jim jawab, hum utawi mu'allaf iku alladzina wong akeh aslamu kang manjing Islam sapa ladzina aslamu kang manjing Islam sapa ladzina hadisan hale anyar, khususnya orang-orang yang baru masuk Islam. Meskipun nanti dalam fikih yang besar tidak hanya mereka, tapi juga nanti bisa jadi belum Islam tetapi dia berpengaruh pada kaumnya, sehingga ketika diberi zakat dengan harapan nanti dia mau mendorong kaumnya atau pengikutnya untuk masuk Islam, nanti bisa masuk mu'allaf. Sin soal. Man iku sapa? Hum ya man. Alladzina ya iku wong akeh firikobi kang aran atau firikobi kang tetep ing dalem kelompok rikob atau aran rikob, budak. Nah, budak yang berkaitan dengan zakat ini siapa? Apa seluruh budak? Jim jawab, hum utawi alladzina firikob iku al-ariqau pira-pira budak. Iku al-ariqau pira-pira budak al-mukatabuna kang padha ngakati kitabah. Akad cicilan lah murade. Di budak-budak mukatabun kang padha ngakadi kitabah. Akad cicilan. Cicil kan ada tulisannya nyicil. Ya, per bulan berapa misal, atau per 3 bulan atau per berapa misal. Nah, ngangsur yang mana nanti ketika lunas dia merdeka. Nah, ini boleh diberi zakat, tujuannya untuk membantu meringankan dia menuju merdekanya. Nah, syukur-syukur ada orang yang sudah yang nanggung misalnya. Ini lebih baik. Kalau tidak ya berarti ditanggung bersama melalui zakat gimana. Sin soal. Man iku sapa? Hum ya man al-gharimuna utai kang aran gharim. Orang-orang yang punya hutang. Itu orang yang masuk dalam kelompok gharim, bisa disebut gharim dan berhak menerima zakat. Atas nama gharim itu siapa sih? Hum utawi jim ya. Hum utawi al-gharimun iku man wong. Alaihim kang tetep ing atase man duyunun utawi pira-pira utang. Ya, gharimun adalah orang-orang yang dia terbebani oleh hutang. Sehingga la yastaltinguna hale ora mampu sapa man qadha aha ing nyauri utang. Tapi bukan asal utang ya, paling tidak ya pertama ya utang minimal untuk kemaslahatan umat ya. Nah, bagaimana jika utang pribadi tidak untuk kemaslahatan umat? Yaitu nanti dipertimbangkan oleh dewan yang bersangkutan di sana. Kalau kira-kira dilunasi kok membawa maslahat pada umat, ya ini lebih baik dilunasi. Ya seandainya tidak,
maslahat pada pribadinya atau pada keluarganya ya juga boleh untuk dilunasi. Sin soal man iku sapa? Hum yoman alladzina kang utawi wong akeh fi sabilillahi kang tetep ing dalem dalane Allah. Siapa mereka-mereka yang termasuk dalam kategori sabilillah? Jim jawab, hum utawi alladzina fi sabilillah iku al mujahiduna wong kang padha berjuang fi sabilillahi ing dalem bela agamane Allah tatawuan kelawan sukarela, sunahan alias tambahan bukan pokok, alias bukan sebagai tentara yang sudah ada jatah gaji dan sebagainya, itu bukan, tapi sukarelawan untuk membantu. Kalau sudah ada haji kita tidak beda ya masalahnya. Sin soal man iku sapa? Hum yoman abna usabili kang aran anak edalan. Orang-orang yang termasuk dalam anak jalan itu siapa? Apa anak jalanan murni atau bagaimana? Atau orang-orang yang berada di jalan atau perjalanan? Secara umum Jim jawab, hum utawi abna usabil, hum utawi abna usabil iku al musafiruna, para musafir. Iku al musafiruna, para musafir fi ghairi maksiatin kang tetep ing dalem sakliyane maksiat. Orang yang berada dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal, tetapi perjalanan yang dia lakukan bukan perjalanan yang maksiat. Ya, kemungkinan ini juga nanti perlu dirinci. Seandainya misal kira-kira bagaimana nanti ini perlu dipikirkan. Bagaimana seandainya orang yang melakukan perjalanan maksiat kemudian di tengah jalan dia bertobat dan ingin kembali dari kemaksiatan, tetapi dia sudah tidak punya dana, bagaimana? Saya rasa ya bisa diberi. Kenapa? Tujuannya nanti bisa masuk ke ini juga atau bisa jadi ke mu'alaf. Karena kalau dia melakukan perjalanan maksiat, kira-kira ya secara akal ya, kalau dia melakukan perjalanan maksiat kehabisan dana kemudian dia mau kembali ya insaf dari kemaksiatan tapi sudah tidak ada dana, terus kemudian tidak dibantu, ya nanti niatnya tidak terlaksana. Maka membantunya dengan atau mengambil dari zakat, saya rasa bukan hal yang tidak boleh, saya rasa. Walam yakun lan ora ono iku mangahum sartane musafir apa malun bondo yakfi kang bisa nyukupi apa mal hum ing musafir fi safarihim ing dalam perjalanane atau ing dalam lelungane musafir. Jadi, tapi pada dasarnya awalnya orang yang melakukan perjalanan dengan perjalanan yang bukan maksiat, baik maksiat dini agama maupun maksiat negara, misal, atau maksiat sosial misal, bukan itu. Nah, kemudian dia sudah tidak punya harta untuk kembali atau untuk membantu menyelesaikan perjalanannya, maka mereka termasuk musafir yang berhak. Ya. Itu berkaitan dengan pembagian zakat. Nah, terus apa saja yang harus dizakati? Sin soal
Ma iku apa? Alladzi ya perkara tajibu kang dadi wajib fihi ing dalem lazi apa zakat. Apa saja, barang apa saja yang wajib dizakati. Jim jawab, tajibu wajib apa zakat. Tajibu wajib apa zakat. Fil mawashi ing dalem pira-pira ternak. Wa fi zahabi lan ing dalem pira-pira emas. Wal fiddati lan perak. Wa fi zurungi lan wajib ing dalem pira-pira pertanian. Tapi ada yang mengarahkan zuru ini nanti hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang akan menuju ke makanan pokok. Wa fil asmari lan ing dalem pira-pira buah-buahan. Kemudian nanti dalam fikih ditekan hanya kepada korma dan zabib, ya, anggur. Karena ketika itu di Arab ya, belum ada duren ya, ada rambutan dan sebagainya. Dan kenapa? Karena zabib dan anggur juga bisa menjadi pakan pokok mereka. Ya. Wa fi mali tijarati lan ing dalem bondo-bondo dagangan, dari harta perdagangan. Loh kenapa ndak ada rikaz ya, misal dan sebagainya. Ya itu jarang ya. Nanti dibahas di yang besar ya. Paling tidak itu. Sin soal. Ma iku opo? Al mawasiyu utawi kang aran ternak. Yang masuk ternak itu apa saja? Apa termasuk unggas? Ketika itu belum dibudayakan sekarang ya. Kalau meskipun sekarang setelah dibudidaya ternyata ternak unggas jauh lebih besar penghasilannya daripada ternak kambing misalnya, kira-kira. Ternak ikan kadang hasilnya lebih besar daripada ternak kambing misalnya. Ternak ikan ora timbani kadang tetap urip yang banyune lancar. Ya. Yes. Jawab. Jim jawab, hiya utawi al mawashi iku al baqaru sapi, wal ghonamu lan wedhus, wal jamusu lan kerbau, wal ibilu lan onta. Nah terus kalau itu harus dizakati, apa yang menjadi syarat hal mawasi harus dizakati? Syaratnya apa? Sin soal. Ma iku apa? Syurutu zakatil mawasi utawi piro-piro syarat zakate ternak. Apa yang menjadi syarat sehingga ternak-ternak tadi harus dizakati? Jim jawab. Syaratnya iku an-nisabu nisab. Pertama 1 nisab. Mencapai nisab atau belum? Sudah. Oke. 1 terpenuhi. Yang kedua wasaumu lan diumbar. Diumbar alias pakannya tidak di ngaritno. Kalau di ngaritno berarti belum. Karena bisa jadi kalau di ngaritno ini tenaga untuk ngarit tidak menutup hasil. Maka diumbar tanah lapang misal atau di perengan gunung misal. Oh itu diumbar. Oh ya, berarti mono ya syarat yang kedua. Yang ketiga wal haulu lan manjing setahun. Kepemilikan ternak mencapai 1 tahun. Kalau belum ya belum. Nah, berarti ada orang yang memiliki ternak kambing memenuhi nisab ya. Misal nanti
Nanti kalau kambing 40 ya misal. Dan sudah 1 tahun, tapi dipakani atau dingaritno atau rumputnya beli, maka belum wajib zakat karena belum masuk memenuhi syarat yang kedua as-saum. Seenggaknya zakat bagaimana? Ya boleh, tapi itu bukan masuk dalam kategori zakat yang wajib. Sunah lah sunah. Barangkali untuk hati-hati atau ya untuk berbagi ini misal. Ini belum masuk yang wajib. Karena belum memenuhi syarat. Sin soal. Lah, ma iku apa? Anisobu utahe kang aran nisab. Lah nisab itu apa sih? Nisab itu apa? Jim jawab. Huwa utawi nisab iku al-miqdaru ukuran al-muayyanu kang wis den tentokaken. Ukuran-ukuran tertentu. Ukuran menurut siapa? Syar'an, menurut syariat. Ukuran tertentu dari kacamata syara'. Ya. Nah, berapa ya? Misal nanti dia yang lumayan agak gede atau yang lain, bahwa misal ya nisab atau ukuran tertentu minimal seorang ternak kambing wajib zakat, nisabnya adalah paling tidak 40 minimal ya. Misal kalau sapi atau kerbau 30, onta punya 5 misal, minimal ya, minimal nisab. Itu tertentu itu. Nanti kalau onta ya 10 sampai 5 sampai 9. Kalau 10 sampai 15 nanti ada sendiri yang harus dibayarkan. Kalau 5 terus 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 25, 25 sampai 36 misal. Terus itu ukuran-ukuran tertentu ya nanti. Sin soal. Ma iku apa? Asaumu utahe kang aran saum, umbaran. Nah ini nanti yang jarang mendengar ini terus kemudian membacanya bukan sa tapi o, so. Ini nanti maknanya beda. Ya. Loh, sekarang ma iku mas saumu. Jadi ini apa? Saumu Ramadan dikira puasa. Lah ini perbedaan ya. Pelafalan sifat huruf ini nanti kan pengaruh makna ya. Khususnya. Misal ma saumu apa? Jadi ini puasa. Jadi sa ya. Misal ya. Misal kaumu karo kaumu itu nanti beda ya. Nah, ya ini jadi kalau kita tidak membedakan huruf per huruf nanti ya itu nanti kira-kira seandainya lah ya, ditanya asaum siapa jawabnya apa Riz? Biasanya di puasa ya. Karena biasanya kita mendengarnya puasa ya, padahal hurufnya sin misal tapi bacanya saum itu kan pengaruh ya. Nah, itu diantara kenapa kita harus mencoba tuh makhraj dan juga mencoba untuk menerapkan sifat-sifat huruf ya. Meskipun dolali ya. Nah, coba tengok lagi ya nanti huruf saum. Apa itu saum? Artinya diumbar ya, dilepas. Bukan berarti tidak di kandang, tetapi maksudnya ini berarti ketika saat makan itu dilepas dari kandang untuk makan sendiri di rumput bebas. Dan nanti misal sore kemudian digiring untuk dikembalikan ke tempat pengumpulannya misalnya enggak.
Intinya makannya itu bukan cari sendiri. Huwa, jawab ya, huwa utai saum iku aklul mawasi, mangane pira-pira ternak mau, min ardin saking bumi, laisat kang ora ana apa ardin iku bimilkin dadi milik li ahadin kanggone wong suwiji. Jadi asaum nih diumbar cara penake, yang mana nanti ternak itu akan makan rumput atau apa dari bumi bebas, buminya bukan buminya orang tertentu, sehingga tidak ada biaya untuk itu cara penake. Untuk kalau miliknya orang tertentu nanti bisa jadi penghasilan bumi itu kan beda ya, seharusnya bisa barangkali bisa dihasilkan untuk izuru, hanya untuk ternak. Nanti sin soal ma iku apa al haulu utai kangaran haul. Jawab, huwa utai haul iku mururu sanatin, lewate setahun, berjalan dalam 1 tahun kamilatin kang sempurna, berjalan mulai sampai 1 tahun dengan berjalannya sempurna, benar-benar 1 tahun penuh, itu haul. Kalau belum ya berarti belum haul. Oleh sebab itu ngehauli mau apa haul, baru berapa 9 bulan belum boleh haul, belum namanya haul. Setahun lebih tidak apa-apa, harus sudah lewat setahun, paling tidak sudah berjalan 1 tahun haul, ngurung ya belum haul. Ma iku apa sin soal ya, ma iku apa surutu zakati zahabi utawi pira-pira syarat zakate emas, wal fiddati lan perak. Apa sih syarat-syarat untuk zakati emas lan fiddah, atau cara penake supaya emas lan fiddah ini terkena wajib zakat, ini syaratnya apa saja? Wa mali tijarati lan uga bondo dagangan. Begitu juga bagaimana atau apa saja sih harta perdagangan ini terkena wajib bayar zakat. Jim jawab, iku anisobu senisab, 1 nisab, wal haulu lan setahun. Tidak diumbar ya, tidak ada digembalakan, karena itu digembalakan malah diumbar dibiarkan malah hilang ikut wong. Yang penting satu nisab mencapai ukuran tertentu nanti dengan oleh agama, kemudian sudah berjalan 1 tahun. Perinciannya nanti kitab lain. Sin soal ma iku apa astimaru te buah-buahan. Nah, yang dimaksud buah-buahan dalam bab zakat ini apa sih? Jim jawab, ya hiya utai simar iku atamru kormo wazabi bulan anggur. Yang lain bukan buah-buahan, yang lain buah. Tapi dari segi zakat yang namanya buah yang wajib zakat itu mung 2 gue nang ngene ya. Ya. Anggur, tamru korma zabi anggur kan. Jim, sin soal. Ma iku apa? Azurungu kang utawi aran zuru. Lah yang namanya zuru itu apa? Nanti apapun bentuknya, yang penting ini nanti. Jim jawab, hiya utai zuru iku kullu ma saben-saben barang yuqtatu kang digawe makanan pokok atau kekuatan ya. Opo bihima, apa saja yang dijadikan sebagai kekuatan atau makanan pokok sesuatu
daerah. Itu nanti menjadi zuruk. Kalau dia makannya makanan pokok adalah nasi yang terbuat dari jagung dan itu sudah menjadi tradisi atau turun-temurun di daerah tersebut, ya berarti makan pokoknya itu. Zuruknya berarti jagung misalnya. Kalau yang makan pokoknya kormo ya berarti disediakan zuruk atau masuknya ke simar. Ya, simar ya nanti. Kalau yang gandum, di daerah Afrika sana ya gandum ya. Ya berarti zuruknya ya yang dihitung zuruk ya gandum itu. Contohnya kal aruzi kaya dene pari. Ya. Wal qaumhi lan gandum. Ya. Nah, kalau ada suatu daerah tertentu yang turun-temurun makanan pokoknya ini kentang, sehingga kalau belum makan kentang meskipun sudah makan yang lain sudah kenyang, tetap belum madang ya. Ya berarti zuruknya zuruk belum mau kentang misalnya. Sin soal. Ma iku apa? Surutu zakati utawi pira-pira syarate wajib zakat. Fitimari dalam buah-buahan wa zuru'i lan zuru. Tanaman makanan pokok. Jim jawab, iku anisobu sanisab. Iku anisobu nisab fakat haletok. Syaratnya yang penting sudah mencapai nisab. Berarti seorang yang misal di sekitar kita orang yang bertani nyawah misal satu kali panen kok sudah mencapai nisab ya zakat. Zakat. Nah kalau belum ya nunggu sampai nanti kalau nyawah mana berapa setahun berapa kalau nisab ya baru misal kalau melihat ini ya kira-kira itu syarat pokok. Nanti kalau yang pengen yang dawa-dawa ya nanti di fikih-fikih yang gede. Terus gitu besok gitu walau alam